Assalamualaikum foodies, hari ini aku ada di daerah Serpong, tepatnya di Kelurahan Koceak, tuh Keranggan Serpong, Ciater. Nah, di sini tuh aku udah pasti lah, ini udah banyak banget sebenarnya yang makan ke sini. Awalnya ini bener-bener tempat tersembunyi, tapi kayak sekarang udah nggak tersembunyi lagi ya. Ini udah banyak banget yang kenal tempat makan ini, namanya Warung Pecak Duren. Sebenarnya di sini tuh nggak ada jualan duren, cuman ini ada pohon duren, makanya kenapa dinamainnya Warung Pecak Duren. Dan di sini tuh aku makan, aduh salah milih hari. Aku milih makan di weekend, dan yang mana padahal ini masih setengah 10, belum malah setengah 10 kurang 5. Aku nyapa sini tadi kurang lebih setengah 9, jadi 1 jam aja buat ngumpulin menu-menu yang ada di bawah ini yang akan aku review. Karena bener-bener konsepnya karena weekend, aduh hektik banget, karyawannya udah banyak, tapi tetap nggak akan ketampung sama jumlah pengunjungnya yang banyak banget. Nah jadinya kita harus ibaratnya jemput bola door to door ke misalnya bagian ikan, bagian ayam, bagian bakwan, bagian sambal, bagian nasi, itu semua beda-beda. Nah kalian kalau kesini datangnya jangan sendirian. Ya bisa sih sebenarnya sendirian malah lebih nyaman. Tapi kalau bisa sih berdua, karena satu untuk jaga tempat. Karena di sini tuh kalau nggak ada yang nungguin tempatnya, aduh bakalan keambil sama orang lain. Dan ini aku jam segini tuh kebanyakan yang udah kesini tuh yang abis olahraga, abis sepedahan, abis jogging atau apa motor, mobil, banyak banget, sepedahan juga banyak banget pada kesini. Karena emang di sini tuh terkenal banget deh makanannya tuh enak, makanan rumahan. Terus kalau kesini tuh ya itu ya tadi, yang satu mobile untuk mesen-mesen makanan, yang satu lagi jaga kandang. Karena kalau weekend kita nggak jemput bola itu kita nggak akan makan apa-apa, rame banget. Kalau menurut aku baiknya tuh kalian datang ke sini jangan weekend, karena ya kalaupun mau weekend mungkin bisa booking dulu ke WA-nya. Di sini sebenarnya bisa booking, aku salah banget ke sini tuh nggak booking. Dan lebih baik sih menurut aku weekday aja, karena kalau weekday tuh kita kayak dilayanin gitu, kita duduk di saungnya, nanti ditanya mau pesan apa, udah tinggal jadi raja deh ibaratnya, kita duduk, udah si karyawannya itu yang nyamperin kita mau makan apa. Tapi kalau datangnya di weekend kayak gini, yang nyamperin kita cuma satu tukang otak-otak, itu doang yang nyamperin kita. Lainnya tuh kita harus ngambil sendiri. Iya, jadi di sini tuh banyak pool-poolnya, pool tumisan, pool nasi, pool sambal, pool ikan, pool ayam, pool gorengan, itu beda-beda semua. Dan untungnya tadi tuh kesini aku udah langsung ambil pisang goreng, karena kalau enggak kita bakalan, kalau niatnya kesini perutnya kosong banget, mendingan jangan. Seenggaknya tuh kalian ada yang diganjal, jadi biar nyampe sini tuh nggak terlalu lapar banget. Karena untuk menunggunya itu tuh lumayan banget deh, ngabis tadi aku hampir 1 jam, karena yang paling lama sih di ikan, karena ikannya tuh bener-bener kita banyak yang pada nungguin juga, jadi kayak rebutan juga sama yang lain, padahal kita udah mesen. Tapi abang ikannya baik banget, abang ikannya tuh ingat, jadi kalau kita ngomong berapa, 3, ya udah dia tetap aja walaupun kesannya kayak cuek, tapi ternyata dia ingat sama kita. Nah itu sih tadi yang agak berkesan buat aku pikir dia nggak bakalan ingat. Pas aku datang lagi, bang saya yang 3, iya saya ingat. Jadi kalau kalian agak mau nyalip, abangnya tuh agak-agak hafal gitu dibanding ibu-ibu yang lain, itu yang ya udah ngelayanin aja, yang siapa yang mau sabar nunggu dia bakalan dapat. Dan kalau kalian modelannya orang yang lebih suka dilayanin gitu, di servis, aduh kayaknya ini bukan tipe kalian banget. Karena di sini kalian, mungkin kalau kalian kayak gitu datangnya weekday, jadi kalian benar-benar di servis. Tapi kalau kalian tipikal yang kayak gitu datang di weekend, dijamin pasti bakalan balik lagi sih, karena benar-benar harus sabar makan di sini tuh. Karena insya Allah makanannya itu akan berbayar lah, apa yang rasa capek kalian yang kalian tunggu itu sama rasa yang kalian makan nanti. Oke, aku udah lapar banget, udah capek banget, udah keringetan, lapar banget. Ayo kita cobain aja yuk satu-satu menunya yuk. Oke, kita makan. Ini pertama, ini nasinya dia sistemnya bakulan, terus nanti kalian ditanya oh berapa orang, nanti akan disajikan sesuai orang yang datang yang kalian sebutin. Nah, oke, aku ambil dulu nasinya tuh, dia tipikal ya beras-beras untuk makanan di pinggir jalan ya, nggak terlalu pulen gitu, tipikal yang agak-agak perak-perak sedikit gitu. Nah terus di sini aku minta pecaknya, ini kan yang otentiknya itu si pecak guramenya. Sebenarnya kalau kalian nggak suka gurame, ada nila, ada ikan mas. Nah kalian kalau yang nggak suka ikan bisa beralih ke ayam, dan ayamnya itu digoreng terus dikasih serundeng gitu, bumbu yang bikin enak tuh itu. Nah terus di situ tumisannya tadi aku lihat ada mulai jengkol balado, ada jamur, terus ada oncom, terus ada kangkung tadi ditumis, terus ada pepes-pepesan, pepes peda, terus sama gorengan bakwan jagung, tahu, tempe, sama bakwan udang. Oke nih, sambelnya juga ada 2 macam, ada sambal mentah sama sambal matang. Dan di sini aku lebih suka sambal mentahnya dia. Jadi aku kesini tuh kurang lebih sudah
5 kali sama ini, jadi udah tau lah menu-menu mana yang enak. Dan tapi aku nggak mau nyimpen ini sendiri, aku mau bagi semua sama kalian yang enak-enak tuh, biar kalian juga nyicipin sama apa yang aku rasa ini tuh bener-bener enak gitu loh. Nah jadi aku pesen di sini sambalnya sambal mentah, karena kalau sambal mateng ya lebih banyak minyaknya gitu, jadi aku lebih suka yang mentah. Terus di sini aku pesannya ikannya gurame. Tadi aku udah sempet nanya, guramenya itu sekarang harga 50.000. Dulu setahun lalu lah masih 40 sampai 45 tergantung besar ikannya. Kalau sekarang katanya sudah 50.000 ya, karena udah terkenal ya, udah rame banget. Mungkin operasional mereka pun jadi agak banyak karena karyawannya banyak banget, jauh banget dibanding aku 1 tahun yang lalu datang ke sini. Dan aku juga pesan di sini ati ampela balado, tumisan oncom, sama yang ini bakwan jagung, bakwan udang. Oke, kita cobain dulu. Nah, ini dia guramenya. Kayaknya sih ini ukurannya 1 kilo isi 2 sampai 3. Nggak terlalu besar banget sih, enggak. Tapi untuk sharing berdua ini bisa banget. Dan dia digorengnya tipikal yang kering banget, yang bukan sebentar. Jadi makanya nunggunya agak lama. Karena bener-bener digorengnya nih sampai buntutnya aja. Tuh, buntutnya aja tuh bisa dimakan garing banget. Ya, kedengaran ya? Nah, ini bumbunya aku minta dipisah, bumbu pecaknya itu, karena biar kita bisa ngerasain rasa ikannya sendiri sama si bumbunya itu. Dan ikannya ini ternyata aku pikir plain gitu ya, nggak ada rasanya, karena kan dia akan disiram sama si kuah pecaknya. Tapi ini dari buntutnya aja udah asin, berarti dia direndam dulu sama air garam, dan pasti jeruk ini ya, jeruk nipis biar nggak amis. Enak, buntutnya aja tuh udah kayak kalian makan kerupuk gitu. Oke, nah ini terus aku mau ngambil ininya nih. Ini sebenarnya setengah porsi. Tadi tuh 1 porsinya itu dia 1 piring kecil gini. Nah ini udah aku sharing tadi, aku makan bareng sama keluargaku. Jadi ini aku gabung ati ampela balado sama si oncom lenca ini. Jadi aku gabung, karena kalau 1 full banget terlalu banyak. Kita ambil yuk. Nah ini ada potongan petenya nih. Tandanya kalau kayak gini biasanya pete lagi nggak terlalu mahal. Karena pete kalau lagi mahal banget, jangankan buat dibikin tumisan gini, satuan papan aja tuh bisa mahal banget. Nih kalau kayak gini berarti harga pete masih umum ya. Range-nya sekitar 3 sampai 4.000 lah di pasar 1 papannya. Dia di baladonya nggak terlalu yang merah banget gitu. Terus ini oncomnya. Oncomnya komposisinya ada lenca, ada cabai hijau, ada serai, daun bawang. Ini oncomnya. Oncomnya tuh rasa-rasa kayaknya dari baunya bener-bener berasa seperti makan di rumah gitu. Aku suka banget nih oncom-oncom kayak gini. Cuman untuk lencanya biasanya sih pahit ya, aku nggak terlalu suka lenca. Terus sambel, nah ini nih, aduh, the best part of pecak durian itu tuh sambelnya, sambel mentahnya. Dia tuh komposisinya tuh ada cabai hijau, cabai merah, terus ada tomat yang diulek kasar. Ini bener-bener manual, nguleknya pakai tenaga, bukan pakai listrik, pakai tenaga dalam tuh. Terus ini air itu dari tomatnya yang diulek, ngeluarin airnya tuh. Aduh ini enak banget nih, seger banget. Karena kalau nah ini sih sebenarnya rada betenya kalau kesini agak pagi, biasanya dia belum ready. Yang udah ready banget tuh pasti sih sambal terasi itu. Nah sementara aku kurang suka sambal terasi itu, seperti ya karena udah banyak ya kita temuin di tempat-tempat lain. Nah sedangkan kalau sambal mentah ini jarang ada di restoran-restoran atau tempat makan yang rumahan kayak gini. Nah terus nih bakwan jagung dan bakwan udangnya. Duh, ini enak banget. Aku nggak tahu ya ini harganya sekarang berapa. Zaman dulu sih 3.000 bakwan jagungnya, bakwan udangnya tuh 5.000. Aku nggak tahu kalau sekarang. Nah terus kita cobain dulu nih. Ini oh ya, ini kuah pecaknya. Kuah pecaknya tuh tipikal yang butek cair. Di dalamnya ada jeruk limonya. Tuh, aduh aku udah ngiler banget nih. Kita cobain dulu yuk kuah pecaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya. Pedas, asam, seger, melek banget deh. Ini nyeruput kuahnya udah enak banget. Oke, mari kita sekarang makan. Setelah udah ngomong mulu, ngantri ngomong, kata sekarang kita makan. Yuk kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama aku mau nyobain ati ampela balado. Kita cobain.
pedas. Ternyata aku pikir tadi karena dia tampangnya nggak terlalu merah, itu nggak terlalu pedas. Ternyata pedas. Nah, ini bakwannya. Bakwan kita cocol ke pedas. Sambalnya. Enak banget. Bakwannya walaupun udah menunggu untuk dimakan, enak, garing. Di dalamnya ada oncom. Kemanginya berasa banget. Aduh, pedas banget. Pedas banget. Bener-bener si sambal mentahnya. Bagus banget. Tapi enak. Aku nggak bohong. Ini tuh pedas banget. Nah, terus tadi atinya juga aku kira tuh nggak pedas kan, ternyata pedas. Dan atinya tuh ada ampelaknya, ada ususnya juga. Dan dia nggak pahit. Aku sukanya itu. Biasanya kita kalau makan ati suka ada pahit-pahitnya gitu. Nah, ini nggak sama sekali. Nggak ada pahitnya. Oncomnya itu berasa banget wangi-wangi kemanginya. Bawang merah, bawang putih ya. Biasalah komposisi bawang merah, bawang putih, cabai, garam, gula, terus sama kemangi, sama tadi ada daun bawang sama lenca. Enak banget pokoknya di sini. Kalian tuh, aduh, makanannya tuh rumahan banget, enak banget. Oh iya, belum nyobain guramenya. Yuk kita cobain yuk guramenya. Gurame ini bisa banget nih buat makan berdua sampai bertiga. Tuh, wah, enak banget guramenya. Dan terus pecaknya, menurut aku beda sama kuah pecaknya tuh beda sama sebelumnya aku makan di sini. Hari ini lebih pedes banget. Apa tingkat kepedesan aku yang sekarang udah lebih berkurang daripada dulu, tapi ini sekarang beda. Sekarang justru lebih pedes. Kalau yang waktu dulu si light banget, nggak pedes. Jadi lebih santai makannya. Kalau ini tuh bikin nggak bisa berhenti gitu makannya. Kita cobain ya. Enak banget, guramenya nggak bau tanah sama sekali. Terus ini loh, benar-benar sirip-siripnya dia tuh garing banget. Benar-benar bisa dijadiin cemilan. Jadi kalian nggak pakai kerupuk juga bisa makan ini. Enak banget. Terus asinnya juga pas, nggak terlalu asin. Dan yang paling penting dia nggak bau tanah. Karena kan dia kalau makan ikannya bau tanah kan suka mood kita udah jadi nggak enak kan. Lebih baik makan pakai nasi sama bakwan aja gitu dibanding kalau makan ikan bau tanah. Ini nggak bau tanah sama sekali. Nah, ini si bakwan udangnya kayaknya mungkin entah 5.000 apa 6.000 ya. Ini udangnya banyak. Dan tipikal udangnya yang dibilang terlalu kecil banget juga enggak, terlalu besar juga enggak. Tapi inilah ukuran bakwannya besar nih, tuh hampir 3/4 jari. Dan ini tuh digorengnya minyaknya selalu bersih, lihat deh, nggak kotor. Padahal dia udah berapa kali goreng ya. Ini minyaknya bagus, enak. Terus rasa bakwannya tuh aduh enak banget, bener-bener kayak bakwan rumahan banget sih, yang kayak tuh, aduh enak banget bakwannya, udangnya. Ini pokoknya kamu bener-bener kayak makan serasa makan di rumah. Di sini kita cocol ya sama si kuah pecaknya. Enak banget. Makan nasi ya. Aduh, ini bener-bener ini mah makan ini bisa kalap. Ini si guramenya kita cocolin ke kuahnya, aduk-aduk. Asam-asam. Tapi kalau tadi kayak aku hirup gitu langsung di seruput tanpa ikannya, itu berasa banget pedesnya. Tambah lagi sambal mentahnya itu, aduh, sambal tuh bener-bener pedes banget. Kita makan lagi yuk, sambil pakai oncom, pakai amplak, kita jadi satu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Udah berapa kali bismillah ya, udah berapa kali nyuap bismillah terus. Nggak apa-apa deh, makan ya, bismillah. Enak banget pokoknya. Kalau udah datang sini sekali, dijamin deh nggak mau balik lagi. Pasti kamu mau balik lagi, tapi ya itu dengan cara weekday please. Karena kalau weekend, aduh, coba sorot. Ini udah sebagian tadi udah ada yang pulang, udah agak sepi.
dibanding pertama kali tadi aku datang. Ya, pokoknya kalian kalau kesini harus tetap menertibkan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, di sini tuh banyak spot untuk cuci tangan, jadi kalian nggak usah khawatir cuci tangannya gimana ya, pakai kobokan atau memang enggak. Di sini tuh ada wastafel, ada kurang lebih 3 spot di sini. Cuci tangan di mana aja. Dan kalau misalnya kalian kesini, yaitu tadi ya aku bilang jangan terlalu siang karena bisa habis, dan lebih baik booking dulu aja. Jadi kalian makan udah tenang datang, udah seenggaknya kalian nggak usah harus nunggu-nunggu lagi atau pesan-pesan bolak-balik lagi. Oke? Ini tuh, aduh, pemandangannya bagus banget sih. Maksudnya di sana tuh masih pemandangannya Kali Cisadane. Udah nggak ada jalan lagi ke sananya. Jadi kalian nggak usah pas pertama kali datang nggak usah yang takut-takut dah. Aduh, ini beneran nggak ya jalannya? Tapi nggak, ini mapsnya akurat. Kalian tinggal search aja di map warung pecak buran, nanti bakal ke daerah kesini, dan ini nggak menyesatkan. Kalian nggak akan tersesat pakai maps karena bener-bener akurat banget. Oke, aku mau lanjutin makan dulu semuanya. Mau ngabisin dulu karena udah lapar banget. Nanti kita ketemu lagi di kuliner macem-macem lagi yang siapa tahu bisa menularkan makanan yang aku makan ke kalian. Karena insya Allah yang aku makan tuh enak, aku bilang enak. Dan semoga kalian bisa ngerasain apa yang aku makan juga. Oke, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe kalau kalian suka sama channel kita. Bisa nanti komen apa masukannya untuk aku, kurang-kurangnya aku apa, atau misalnya kalian mau rekomen kita apa kuliner-kuliner seputar Tangerang Selatan gitu kan ya. Kita kebetulan aku domisilinya di Tangerang Selatan. Kalian bisa rekomen makanan-makanan apa sih yang harus aku datengin dan harus aku coba banget. Oke, sekian aja review dari aku. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.